Halo semuanya, selamat datang di sesi panduan kita kali ini. Gini, kalau kalian baru aja ngerintis bisnis mandiri, terus ngerasa bingung gitu mikir, aduh mesti mulai dari mana nih? Tenang aja, kalian udah ada di tempat yang tepat banget. Anggap aja sesi kali ini tuh kayak tutorial step by step kalian ya. Panduan lengkap buat ngebangun bisnis dengan benar dari hari pertama banget. Oke, yuk langsung aja kita mulai. Ada satu pepatah yang pas banget buat kita hari ini. Perjalanan 1000 mil itu dimulai dari satu langkah yang benar. Nah, garis bawahi kata benarnya ya. Membangun aset itu emang butuh waktu, nggak instan. Tapi punya fondasi yang tepat di awal itu benar-benar krusial. Ibaratnya kalau dari awal udah salah langkah, ya makin ke depan arah bisnis kita bakal makin melenceng. Nggak mau kan kayak gitu? Biar kebayang, ini peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari bahas fondasi emas, terus kita bedah 7 langkah esensial, lanjut ke cara mencari calon klien, taktik presentasi dan follow up, dan ditutup dengan prinsip inti kesuksesan. Simple, padat, dan pastinya langsung ke intinya aja. Oke, kita masuk ke bagian pertama, fondasi emas. Ini soal mindset dasar kita. Gini, punya bisnis sendiri itu butuh mental baja biar nggak gampang nyerah. Coba deh ingat-ingat soal Thomas Alva Edison. Bayangin, dia nyoba sampai 10.000 kali sebelum akhirnya berhasil nemuin lampu bohlam. Ada rumusnya nih, dan ini sederhana banget. 100% niat, ditambah 100% sikap positif, terus ditambah 100% usaha. Nah, baru deh tuh keluar 100% hasil. Jadi kalau di awal-awal kerasa berat atau dapat penolakan, ya itu wajar banget. Namanya juga usaha sendiri. Komitmen total itu udah harga mati. Sekarang, mari kita bongkar mesin utama bisnis kalian. Bagian kedua, 7 langkah esensial. Nah, ini dia, cetak biru operasionalnya. Ada 7 langkah dasar yang wajib banget kalian pelajarin, kalian lakuin, dan ini yang paling penting ya, harus bisa gampang diduplikasi sama tim kalian nanti. Mulai dari netapin impian dan sikap, pakai produk, buat daftar nama, buat janji temu, presentasi, follow up, sampai manfaatin alat bantu. Kalau kalian ngikutin sistem yang udah terbukti ini, kalian ibaratnya udah ada di jalur cepat buat ngebangun aset jaringan kalian. Kita bedah dari 2 langkah pertama dulu ya, dan ini sifatnya personal banget. Pertama, kalian wajib punya impian yang benar-benar jelas. Kenapa? Karena impian inilah yang bakal jadi bahan bakar buat jaga sikap positif kalian kalau lagi ketemu jalan buntu. Terus yang kedua, jadilah pemakai produk kalian sendiri. Kalian itu harus ngejaga aset yang paling berharga, yaitu kesehatan dan penampilan kalian. Gampangnya gini, kalau kalian sendiri pakai produknya, kalian itu otomatis jadi bukti nyata, dan tim kalian bakal jauh lebih gampang buat ngikutin. Lanjut ke bagian ketiga, menemukan calon klien Anda. Ini soal gimana cara kita nyari prospek. Nah, pasti ini kan yang jadi pertanyaan sejuta umat. Siapa sih orang yang harus kita undang pertama kali? Terus gimana cara bikin daftar kontak yang benar tanpa harus bengong berjam-jam cuma ngeliatin layar HP aja? Ada satu taktik seru dan jujur aja ini relate banget sama kehidupan sehari-hari. Coba deh tantang diri kalian. Tulis 20 nama dalam 1 menit aja. Ayo, siapa yang pertama kali kepikiran? Mungkin ada teman yang lagi pusing pengen lunasin hutang. Atau malah ada yang lagi kucing-kucingan sama debt collector. Terus mungkin ada yang lagi pusing mikirin biaya nikah, pengen bisa berangkat umroh tahun depan, atau sekedar teman yang pengen tampil cantik biar makin disayang suami. Gini ya, kalau kalian bikin target pakai kriteria spesifik kayak gini, daftar nama kalian pasti langsung penuh. Kenapa? Karena kalian datang bawa solusi buat masalah mereka loh. Oke, sekarang kita masuk ke bagian keempat, presentasi dan tindak lanjut. Waktunya kita eksekusi. Di langkah ini, pas mau buat janji temu, kalian harus ingat satu aturan mas. Tujuan utamanya itu cuma buat dapat jadwal ketemu. Udah titik. Kalian cuma ngecek, ini orang lagi bisa dan siap nerima kita atau enggak. Jangan sampai malah kebablasan presentasi bisnis panjang lebar di telepon. Kalau kalian bisa misahin 2 hal ini, wah percaya deh, kalian bakal hemat banyak banget waktu dan terhindar dari yang namanya penolakan prematur. Biar janji temunya mulus, cobain trik ini. Pertama, kasih mereka 2 pilihan waktu, biar mereka ngerasa punya kendali. Terus, usahain telepon langsung ya, ngobrolnya yang natural dan santai aja kayak biasa. Dan pastinya jangan bertele-tele. Tapi tahu nggak apa yang paling krusial dari semuanya? Mindset kalian. Kalian tuh lagi nawarin peluang emas yang bisa ngubah hidup mereka loh. Jadi posisikan diri kalian sebagai pemberi peluang, bukan yang ngemis-ngemis minta waktu buat ketemu. Nah, pas sudah masuk tahap presentasi, relax aja, jangan tegang. Presentasi itu sebenarnya cuma soal cerita kok. Mau kalian ngobrol berdua aja alias one on one, mau pas lagi ngadain home meeting, atau bahkan cuma lewat Zoom.
Intinya simpel banget. Kalian cuma mau nyampein informasi bisnis ini ke prospek, sejelas dan senatural mungkin. Habis itu, kita lanjut ke follow up. Ada satu analogi yang bagus banget soal ini. Presentasi itu menanam, nah follow up itu memanen. Gini deh, nanam benih dual kan nggak cukup kalau nggak dipanen, ya kan? Hasil nyatanya ya pas kita panen. Kan sayang banget udah capek-capek nyebar benih, ngasih presentasi, malah lupa dipanen karena nggak di follow up. Angka 48 ini bukan sembarang angka, ini batas emas kalian. Waktu paling ideal buat follow up itu emang secepatnya setelah presentasi, tapi batas maksimalnya itu bener-bener mentok di 2 kali 24 jam, 48 jam. Di momen inilah kalian harus berani buat nanya, jadi gimana, mau gabung sekarang atau hari ini? Gitu. Percaya deh, kalau udah lewat dari 2 hari, biasanya semangat dan momentum mereka tuh udah keburu nguap entah kemana. Oke, kita sampai di bagian kelima, prinsip inti kesuksesan. Gimana cara kita ngejaga bisnis ini biar terus tumbuh? Langkah ketujuh nih, jangan lupa buat selalu pakai alat bantu. Buku, audio, mentor, sampai promo online. Kenapa? Biar cara kerja kalian gampang dicontek sama tim. Terus, buat ngejaga bisnis ini tetap sehat, ada 3 aturan main buat kita para networker. Pertama, edifikasi, alias kebiasaan buat selalu saling menghargai dan ngebangun hal positif. Kedua, konsultasi. Jangan ragu buat sering-sering diskusi sama mentor atau jalur bisnis kalian. Dan yang terakhir, no crosslining. Singkatnya, urus aja jaringan masing-masing, nggak usah ikut campur urusan dapur jaringan orang lain. Biar semuanya tetap asik dan profesional. Pada akhirnya, ya, semua taktik dan 7 langkah yang udah kita omongin dari tadi itu ujung-ujungnya balik lagi ke satu pemahaman inti. Ngebangun jaringan itu sebenarnya sama aja kayak kita ngebangun manusia. Bisnis ini tuh murni soal kepemimpinan, yang secara kebetulan aja di dalamnya ada transaksi produk. Jadi, bikin hubungan antar manusia yang positif dan solid, nah itu dia sebenarnya tujuan utamanya. Semua yang kita bahas hari ini ngebawa kita ke satu pertanyaan penting ini, karena bisnis ini bakal diukur dari seberapa kuat kepemimpinan kalian. Bayangin, kalau fondasi emasnya udah kuat dan 7 langkah dasar tadi udah di luar kepala, gimana cara kalian bakal ngelangkah hari ini buat mulai mimpin tim baru kalian ke depannya. So, siap-siap buat langsung take action abis ini ya, dan sampai ketemu lagi di Basic Training 3.